Mungkin cara ngunyang cuma yang mengunyi deh.
Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Karena jam sudah 13.01, kita akan segera mulai acaranya. Mbak Ika selaku MC, silakan Mbak Ika. Tes, apakah suara saya terdengar, Pak? Coba diulang Mbak. Tes, sudah terdengar, Pak? Ya, nanti lebih keras sedikit Mbak. Silakan Mbak Ika. Ah, iya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, yang saya hormati Bapak Kepala Balai Besar MKG Wilayah 3, yang saya hormati Bapak Kepala UPT BMKG Provinsi Bali, yang saya hormati Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Bali, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas dan stakeholder di wilayah Provinsi Bali, serta seluruh undangan dan hadirin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam agenda Rapat Koordinasi Kesiapan Posko Ketupat tahun 2025 dengan tema Upaya Antisipasi Bencana Geohidrometeorologi Wilayah Bali. Baik, sebelum memulai acara, kami akan mengambil foto dokumentasi terlebih dahulu. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu peserta dan undangan, mohon untuk menyalakan kamera Zoom-nya. Baik, kami akan hitung 1 sampai 3 untuk slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Baik, sudah cukup untuk sesi dokumentasi. Selanjutnya kita akan masuk pada agenda yang pertama, yaitu sambutan pembukaan dari Kepala Balai Besar MKG Wilayah 3 yang akan diwakili oleh Bapak Kepala Stasiun Geofisika Denpasar, yaitu Bapak Ruli Oktavia S. Hermawan, Eskom Mkom. Kepada Bapak Ruli Oktavia Hermawan, apakah sudah siap? Baik, siap Mbak MC, Mbak Ika. Siap. Kalau begitu, kepada Bapak Ruli Oktavia Hermawan, Eskom Mkom, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Eh, yang terhormat Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali atau yang mewakili, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Ngurah Rai, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Bali, Kepala Pelaksana BPBD seluruh kota atau kabupaten di Bali, Kepala Pelindo Regional 3 Bali Nusra, Kepala KSOP Benoa, Kepala KP3 Benoa, Kepala Distrik Navigasi Benoa, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik seluruh kota kabupaten di Bali, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga seluruh kota kabupaten di Bali, Kepala TVRI Bali, Kepala RRI Denpasar, serta para peserta Sekolah Lapang Gempa dan pemateri cuaca iklim dan kegempaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Pertama, saya mengajak Bapak, Ibu bersama-sama mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas izinnya kita dapat berkumpul secara daring pada siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, kami mewakili Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 3 Badung, Bali, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para stakeholder yang terkait telah berkenan hadir pada rapat koordinasi kesiapan jelang Posko Ketupat 2025. Hadirin para peserta rapat koordinasi kesiapan Posko yang kami hormati, kegiatan ini merupakan upaya kita bersama untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Posko Ketupat bertujuan untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat selama Hari Raya Idul Fitri. Dan dalam rapat ini juga akan dipaparkan potensi cuaca, iklim, dan kegempaan wilayah Bali, serta langkah mitigasinya. Keberhasilan Posko Ketupat 2025 tentu tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara berbagai instansi dan pihak terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, mari kita satukan visi dan misi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi segala potensi bencana geohidrometeorologi Bali. Hadirin yang kami hormati, kami sangat menghargai komitmen dan dedikasi seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan Posko Ketupat 2025. Kami berharap agar koordinasi dan kolaborasi terus ditingkatkan, sehingga tujuan kita bersama dapat tercapai dengan baik. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kelancaran dan perlindungan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih Bapak atas sambutan dan arahannya. Acara selanjutnya adalah paparan dan diskusi yang akan dipandu oleh moderator Bapak I. Ketut Sudiarte. Kepada Bapak I. Ketut Sudiarte, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ika selaku MC. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Balai Besar MKB Wilayah 3 atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Stasiun Geofisika Denpasar atau yang mewakili, atau Pak Ruli sudah hadir, dan Bapak Ibu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kota di Bali, Kepala Dinas Pendidikan Distipora yang Kabupaten Kota seluruh Bali atau yang mewakili, dan Kepala Dinas Kominfo atau yang mewakili, dan Bapak Ibu yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Mohon izin kami akan sebagai moderator dalam paparan tentang potensi gempa bumi dan tsunami, cuaca dan iklim di wilayah Bali. Akan disampaikan oleh yang pertama paparan tentang meteorologi oleh Bapak Pandey Adiwiguna, MSI. Yang kedua, paparan tentang potensi gempa bumi dan tsunami di Bali serta upaya mitigasinya yang akan disampaikan oleh Bapak Putu Dedi Pratama, sesi MSI. Dan yang ketiga adalah paparan tentang akhir musim hujan dan awal musim kemarau di tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Imade Dwi Wiratmaja.
Itu kami persilakan untuk yang pertama. Apakah Beli Pandai sudah siap, Beli? Tentang, Iya, sudah Pak Tut. Sudah oke. siap. Iya. Untuk semua Beli Pandai, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Beli. Iya. Selamat siang Bapak Ibu eh, pimpinan, mohon izin para tamu undangan dan peserta. Perkenalkan saya Pandai Putu Hadi Wiguna dari Stamet Igusti Ngurah Rai di Bandara. Pada hari ini saya akan memaparkan sedikit mengenai apa cuaca atau perakiraan cuaca di area bandara untuk persiapan dari mudik kita di Lebaran tahun ini. Jadi kemarin kebetulan ikut eh, apa rapat koordinasi juga tentang persiapan arus mudik di bandara. Itu diperkirakan kalau nggak salah puncaknya akan dimulai tanggal 27 atau 28. Eh, dan eh, posko sendiri di bandara itu kami akan buka dari nanti tanggal 21 Maret di hari Jumat nanti. Izin saya akan share screen sedikit mengenai prospek cuaca ke depannya di area bandara. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Beli? Lanjut. Baik, berikut adalah kondisi cuaca di bulan Maret atau lebih tepatnya di akhir Maret nanti dan menjelang maaf dan di awal April 2025 nanti di mana pada range waktu tersebut diperkirakan akan apa atau akan menjadi awal dari arus mudik dan sampai arus balik di hari libur Lebaran ini. Adapun outlines-nya itu pertama saya akan memaparkan mengenai kondisi angin, mana kondisi angin ini tentunya akan berpengaruh pada proses take off dan landing dari pesawat, kemudian ada prospek cuaca di bandara sendiri, dan ketiga ada rekomendasi seperti apa. Dari kondisi angin itu di bulan Maret berdasarkan data klimatologi kami itu eh, berkisar atau berhembus dari arah barat, didominasi dari arah barat dan itu sebesar eh, dari sorry, itu yang paling besar adalah dengan kecepatan 7 hingga 12 knot. Kemudian untuk kecepatan angin yang dominan di bulan Maret di bulan April itu dominan sebesar 1 sampai 4 knot. Sedangkan untuk arah angin sendiri di bulan Maret itu dominan berhembus dari eh, pointer saya kelihatan nggak ya? Sebentar, pointer. Kelihatan, Pak D? Iya, oh iya, let's turn on ya. Oke. Di bulan Maret sendiri itu dominan di dari arah barat angin berhembus, sedangkan di bulan April itu berkebalikan, yaitu dari arah timur hingga tenggara. Dan kecepatan angin sendiri itu di bulan Maret sebesar 7 sampai 11 knot dan di bulan April 1 sampai 4 knot. Yang ini adalah per runway, yang di atas adalah untuk runway 09 atau dari arah barat, kemudian yang di bawah adalah untuk runway 27 atau di arah timur. Tentunya kita berbicara tentang prospek cuaca tidak lepas dari adanya hujan. Nah, ini adalah berdasarkan data klimatologi kami di mana frekuensi hujan sedang hingga lebat di bulan Maret itu diperkirakan akan terjadi di waktu-waktu di sekitar tengah malam hingga dini hari seperti itu, Pak.
Jadi kalau kita relate atau koneksikan dengan waktu-waktu penerbangan, ini sekitar akan banyak mengganggu. Hujan akan sering terjadi atau hujan sedang hingga lebat di bulan Maret itu sering terjadi di waktu tengah malam hingga dini hari. Kemudian di bulan April sendiri itu prediksi hujan sedang hingga lebat itu diprediksi berlangsung antara jam 4 pagi hingga jam 7 pagi. Jadi kalau kita hubungkan dengan penerbangan, sebenarnya di jam-jam ini sebenarnya tidak ada penerbangan, baik inter maupun domestik di Ngurah Rai sendiri. Jadi di bulan April nanti potensinya akan baik seperti itu, karena hujannya hanya terjadi di subuh di jam 4 hingga jam 7 pagi. Jadi kurang lebih tidak akan mengganggu aktivitas dari penerbangan. Kemudian ini adalah base cloud atau tinggi dasar awan rendah yang terjadi atau yang diperkirakan akan terjadi di bulan Maret. Itu diperkirakan lebih banyak terjadi di jam-jam 1 dini hari hingga jam 4 dini hari, kemudian jam 8 hingga jam 12 WITA, sedangkan selanjutnya di jam 18 hingga jam 21 WITA. Dan jarak pandang sendiri, tentunya jarak pandang ini akan mempengaruhi proses take off landing, di mana jarak pandang yang signifikan berpengaruh itu berada di bawah 1.800 meter. Itu diperkirakan sering terjadi di pukul 3 hingga 4 dini hari, kemudian di jam 7 hingga jam 8 malam, dan di jam 10 malam. Dan ini adalah untuk perakiraan awan tinggi, awan rendah, dan visibility di bulan April sendiri. Jadi diperkirakan untuk tinggi awan rendah di bawah 1.500 feet itu lebih sering terjadi di jam 2 pagi hingga jam 8 pagi. Sedangkan untuk visibility sendiri itu sering terjadi di jam 3 pagi dini hari dan di jam 8 malam. Adapun rekomendasi yang dapat kami sampaikan, yang pertama adalah waspadai atau tetap waspada terhadap kejadian atau potensi kejadian hujan sedang hingga lebat di bulan Maret pada malam hingga pagi hari, dan kemudian di bulan April khususnya di dini hari hingga pagi hari. Kemudian waspadai juga adanya awan rendah di bulan Maret pada dini hari hingga pagi dan di bulan April di pagi hari. Yang ketiga adalah waspadai terjadinya visibility atau jarak pandang yang rendah di bulan Maret yang lebih banyak terjadi di dini hari hingga malam hari, dan di malam hari, sedangkan di bulan April sendiri itu uh, terjadi di pagi hari dan di malam hari. Dan terakhir adalah untuk waktu terbaik untuk melakukan penerbangan di bulan Maret sendiri itu direkomendasikan untuk mengambil penerbangan siang, dan di bulan April bisa mengambil penerbangan siang dan sore hari. Baik, demikian mungkin paparan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Silakan Pak Dut. Baik, terima kasih Pak Pandi sudah menyampaikan bagaimana kondisi umum cuaca di bandara, bahwa di bulan Maret itu masih bertiup angin barat sehingga peluang curah hujan masih lebih banyak jika dibandingkan dengan di bulan April yang arah anginnya sudah mulai bergeser ke arah timur. Nanti diskusi akan kita lanjut setelah pemapar semuanya selesai. Sekali lagi terima kasih, paparannya Bli luar biasa. Kita lanjut ke pemapar berikutnya adalah Pak Putu Dedi yang akan menyampaikan tentang bagaimana potensi gempa bumi dan tsunami di wilayah Bali dan bagaimana upaya BMKG Bali dalam upaya mitigasi. Silakan Bli Dedi, waktu dan tempat dipersilakan. Mohon izin, apakah suara dan presentasi dapat terlihat? Kurang keras Bli Dedi. Mohon izin, apakah presentasi dan suara terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke, semua.
Silakan Pak Dedi lanjut. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua Sudiarte atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Mohon izin untuk semua para stakeholder yang tergabung dalam kegiatan rakor kesiapan Posko Hari Raya Idul Fitri dan Nyepi tahun 2025 ini. Jadi cukup beragam dari pesertanya, meliputi dari BPBD, TNI, Polri, dari infrastruktur kritis, bahkan dari media, serta dari rekan-rekan sekolah lapang gempa bumi dan komunitas siaga tsunami yang eh, pernah bekerja sama dengan kami dalam membentuk kegiatan-kegiatan siaga bencana. Hmm. Nah, ini yang menarik, mungkin ada pertanyaan mungkin dari beberapa masyarakat, kegiatan kenapa Nyepi dan Lebaran bisa bersamaan atau berdekatan seperti itu. Jadi jika kita lihat perhitungan Nyepi sendiri menggunakan sistem lunisolar, yaitu memperhatikan peredaran lunar atau bulan dan matahari. Ini mirip seperti kalender Imlek, kemudian kalender Buddha, penentuan Waisak. Jadi kalau Nyepi itu nggak mungkin bersamaan sama Waisak seperti itu, atau bersamaan dengan adanya kenaikan Yesus. Nah, itu berbeda dengan perhitungan Natal itu sendiri. Kemudian untuk perhitungan Lebarannya menggunakan sistem lunar. Jadi pada suatu ketika akan ada pertemuannya karena kelipatannya sendiri, sehingga menyebabkan adanya pertemuan antara Nyepi dan Lebaran. Nah, untungnya 3 tahun ke depan ini Nyepi dan Lebaran juga sedikit beririsan, jadi tidak bersamaan. Nah, kenapa bisa tidak bersamaan? Padahal sama-sama menghitung bulan. Kalau Nyepi kan tilam kesange setelah tilam kesange. Kalau bulan setelah adanya bulan sabit pertama. Nah, ini karena penentuan Lebaran ini menggunakan algoritma astronomis. Jadi selain menggunakan perhitungan astronomis juga dilakukan pengamatan hilal. Jadi untuk stasiun geofisika dengan pasar juga ikut terlibat dalam perhitungan hilal yang bekerja sama juga mm, dengan Kementerian Agama di Tabanan untuk saat ini. Jadi mungkin nanti di saat Lebaran setelah Hari Raya Nyepi di Mbak Geninya di Tanah Lot. Kemudian perhitungan Nyepinya menggunakan sistem aritmatis. Kalau istilah di kalender Balinya itu Pangalan Take. Pangalan Take yang digunakan sekarang adalah Eka Sungsang ke Paing. Jadi menghitung wuku juga menghitung fase bulannya seperti itu. Nah, kembali lagi ke geofisikanya, tadi geohidrometeorologi. Di sini stasiun geofisika sesuai dengan namanya akan membahas tentang potensi gempa bumi dan tsunami. Jadi pentingnya kesiapsiagaan bencana. Memang seperti kita ketahui gempa bumi tidak memandang waktu terjadinya, namun dari BMKG sendiri mengkompilasi data-data kejadian gempa bumi dan tsunami yang berdekatan atau bersamaan dengan beberapa hari raya, seperti dari informasi tsunami Ambon tahun 1674. Nah, itu masih zaman penjajahan. Jadi itu terdekat Imlek, ya. Diperkirakan 2.500 orang tewas. Kemudian Bumi Semarang Jepara saat Natal 1821 mengakibatkan informasi merusak. Yang terakhir adalah gempa bumi Ransiki 6,1 9 April 2024 pada saat Hari Raya Idul Fitri, di mana 5 orang tewas dan 94 orang luka-luka. Sekali lagi, mungkin ini sebagai pengingat kita semua bahwa gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Bisa terjadi kapan saja, bahkan pada saat hari raya. Nah, kemudian untuk wilayah Bali sendiri, di mana tempat kita tinggal saat ini, BMKG membuat skenario untuk guncangan terburuk. Seandainya berdasarkan perhitungan dari
para ahli terkait potensi magnitudo maksimum yang akan terjadi jika lempeng tersebut aktif atau bergerak. Jadi untuk di selatan Bali ada megatrust dengan magnitudo maksimum 8,5. Sedangkan untuk Flores Back Arc-nya magnitudo maksimumnya adalah 7,4. Nah, kenaikan ini hampir selisih 1 magnitudo ya, namun tingkat goncangannya itu cukup berbeda signifikan. Nah, kita lihat kalau seluruh Bali ini hampir 7 sampai 8 jika gempa bumi megatrust 8,5 terjadi di selatan Bali, sedangkan jika magnitudo 7,4 di utara Bali yang notabene juga lokasinya lebih dekat, guncangannya dari 5 sampai 8. Nah, hal ini disebabkan kenaikan magnitudo 1 itu bahkan bisa mencapai di atas 10 kali lipatnya dibandingkan magnitudo yang lebih rendah 1 tingkat di bawahnya. Nah, sebagai gambaran ilustrasi yang lebih realistis, jika kita bandingkan dengan kejadian di tahun gempa bumi Seririt 1976, tentu kondisi bangunannya sudah banyak yang berubah. Nah, jadi kita sebagai pembanding menggunakan kejadian gempa bumi yang di tahun yang saat ini yang berdekatan. Jadi sebagai gambaran bahwa gempa bumi Lombok Juli Agustus 2018 lalu itu kerusakannya 5 sampai 8 mmi. Jadi cukup banyak bangunan rusak, namun masih masih ada juga beberapa dan banyak juga bangunan-bangunan yang masih tetap berdiri kokoh di wilayah Lombok. Kemudian di Jawa Timur 10 April 2021 ini kerusakannya 6 sampai 7 mmi. Nah, ini mungkin hampir setiap presentasi dari BMKG, khususnya geofisika, Bapak Ibu sudah sering melihat. Dari saya ini akan mengingatkan lagi bahwa pentingnya bahaya. Kemudian kami harapkan bahwa informasi ini dapat terus disebarluaskan uh, melalui sekolah-sekolah atau kegiatan-kegiatan bersama komunitas. Jadi Pulau Bali ada megatrust yang berpotensi tsunami 8,5, kemudian di utara Bali ada sesar naik Flores yang memiliki potensi magnitudo maksimum 7,4. Kemudian selain itu ada aktivitas, seismisitas dan kegempaan juga yang terjadi di daratan Bali yang tidak bisa kita anggap remeh, bahwa sebelumnya juga tahun lalu kejadian di wilayah Gianyar dan Bangli ada eh, gempa bumi di wilayah tersebut yang menimbulkan kerusakan bangunan dan untungnya tidak menimbulkan kerugian korban jiwa. Nah, selain gempa tadi, juga kita juga membuat peta bahaya tsunami untuk wilayah-wilayah kritis dan juga sebenarnya hampir seluruh pesisir Bali. Jadi kalau semuanya dijelasin mungkin kebanyakan. Jadi ini wilayah kritis kita buat dulu bekerja sama dalam kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi di wilayah Bandara Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa, di mana Bandara Ngurah Rai jika terjadi skenario terburuk 8,5 ini bisa menimbulkan tsunami setinggi 10 sampai 14 meter di ujung barat landasan. Nah, ini ujung barat. Kemudian 6 sampai 10 meter hampir di seluruh wilayah bandara. Nah, kemudian kenapa di timur warnanya kuning? Lebih rendah maksudnya karena adanya mangrove. Jadi mangrove tersebut mampu meredam gelombang tsunami. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube atau di media sosial ada informasi simulasi bahwa mangrove tersebut mampu meredam dari gelombang tsunami. Kemudian untuk Pelabuhan Benoa sendiri lebih rendah. Hal ini karena dia ada dikelilingi oleh beberapa ada pulau-pulau dan adanya semenanjung Tanjung Benoa dan juga adanya Pulau Serangan. Jadi
gelombang tsunami-nya akan lebih rendah ketika dia memasuki wilayah di dalam Teluk Benoa. Jadi ketinggiannya 6 sampai 10 meter di bagian timur, yaitu di depan masuknya ombak jika dari selatan masuk ke dalam Teluk Benoa, kemudian 3 sampai 6 meter di dekat pesisir, daerah-daerah dekat pesisir. Kemudian untuk Gilimanuk lebih rendah karena posisinya berada lebih di utara untuk potensi gempa bumi megatrust, yaitu sekitar 0,5 sampai 3 meter. Selain itu juga adanya semenanjung Blambangan dapat merubah arah maksimum penjalaran tsunami untuk mencapai pelabuhan Gilimanuk. Kemudian sejarah gempa bumi rusak di wilayah Bali, ada ini yang pertama adalah Gejar Bali 1 yang masuk dalam catatan sejarahnya tahun 1815. Nah, ini sekarang sudah memasuki hampir 110 tahun 210 tahun yang lalu jadi. Nah, ini ada diikuti oleh tsunami dengan korban jiwa diperkirakan 1.200, bahkan ada yang menyebutkan 10.000 orang pada saat itu. Kemudian juga 1818 catatannya hanya tsunami 3 meter, perkiraan magnitudonya tidak diketahui. Kemudian Gejar Bali 2, 21 Januari 1917. Ini menimbulkan korban jiwa, termasuk banyak bangunan rusak, termasuk juga Pura Besakih pada saat itu. Kemudian ini yang masih lumayan, masih ada saksi hidupnya, terutama ini untuk kejadian gempa bumi 1976 di Seririt. Kita juga sudah melakukan kegiatan sekolah lapang gempa bumi di daerah Seririt, terutama di daerah yang paling padat di Seririt, yaitu di Pengastulan, tahun 2023. Jadi getarannya juga hampir seluruh Bali merasakan getarannya itu. Kemudian 1979 gempa bumi Karangasem, 2004 gempa bumi Cilik, kemudian gempa bumi Nusa Dua 13 Oktober, kemudian dilanjutkan Gunung Agung 2021. Selanjutnya yang terbaru adalah gempa bumi di Kecamatan Bangli dan di Blabatuh. Ini waktunya berdekatan dan magnitudonya juga mirip 4,9 yang mengakibatkan bangunan-bangunan rusak. Umumnya meliputi pura, balai banjar, sekolah, dan rumah warga. Selanjutnya ini adalah peta histori tsunami yang ada di Bali dengan sumber dari katalog tsunami Indonesia terbitan BMKG dari tahun 416 sampai 2023. Jadi catatan terlama untuk wilayah BMKG untuk wilayah Bali adalah gempa bumi Gejar Bali 1 1815. Kejadian tsunami-nya ini setelah letusan dahsyat Tambora April 1815. Kemudian terkait dengan adanya jalur mudik Lebaran, kemudian yang patut diperhatikan adalah wilayah-wilayah yang berpotensi ramai, khususnya pelabuhan dan bandara karena lokasinya ada di pesisir tentunya untuk bahaya dari tsunami-nya. Kemudian tempat-tempat wisata dan keramaian saat parade ogoh-ogoh dan juga saat melasti karena umat Hindu juga menjelang hari Nyepi melakukan acara melasti. Kemudian untuk BMKG sendiri, kesiapan posko gempa buminya, pusat gempa bumi regional 3 di wilayah 3 Denpasar bersama dengan 3 stasiun geofisika di Denpasar, Mataram, dan Geofisika Sumba Timur melakukan monitoring gempa bumi tsunami di wilayah regional 3 yang mencakup, ini juga meliputi seluruh wilayah Bali. Kalau diperluas itu sebagian Jawa Timur, Bali, NTT, dan sebagian NTT. Kemudian stasiun Geofisika Denpasar itu kami tetap melayani masyarakat dan melakukan tugas SIP bahkan saat Nyepi dan Lebaran. Jadi ada nomor telepon yang bisa dihubungi jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi tentang gempa bumi dan tsunami. Kita siaga 24 jam bahkan saat Nyepi.
Kemudian untuk kesiapan power listrik cadangan, kita memiliki genset untuk kegiatan operasional di kantor dan memanfaatkan tenaga surya untuk peralatan seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Bali. Kemudian moda diseminasi yang dapat diakses saat ini mungkin Bapak Ibu sudah ada sebagian besar masuk di WhatsApp grup BMKG Bali, kemudian ada WRS New Gen pada beberapa instansi, khususnya seluruh BPBD, kemudian SAR, RRI, dan lain-lain. Kemudian melalui info BMKG yang dapat Bapak Ibu install di smartphone masing-masing, dan tentunya juga ada WRS Mobile ini khusus untuk informasi gempa bumi dan tsunami. Sama seperti info BMKG. Kemudian himbauan kepada BPBD, komunitas tsunami ready, pelabuhan, bandara, wilayah kritis, kemudian pengelola wisata untuk menyiapkan posko masing-masing yang siaga 24/7 juga. Kemudian harapannya informasi ini juga dapat di-share kepada seluruh stakeholder dan yang berkepentingan. Kemudian BMKG juga melakukan rencana inspeksi lapangan bersama dan susur jalur sarana mitigasi dengan undangan terlampir. Jadi kegiatannya besok di Pelabuhan Benoa. Selanjutnya untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu khususnya di wilayah kritis seperti bandara dan pelabuhan. Selain itu juga untuk FPRB yang sudah terbentuk di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kegiatan SLG yang kita lakukan. Kemudian untuk daerah lain yang juga memiliki FPRB walaupun kita tidak masuk kegiatan SLG-nya, belum pernah kita SLG, agar SOP respon khususnya gempa bumi dan peringatan dini tsunami dapat terus diingatkan, disiapkan sesuai dengan kesepakatan dari SOP yang telah dibuat. Nah, ini berikut adalah sekolah lapang gempa bumi dan tsunami yang pernah kita lakukan, yaitu 2019 di Tabanan, kemudian karena COVID 2020 masuk, jadi kita off, kemudian dilakukan di Ulakan dan Sekidu Karangasem 2021, di Pengastulan 2023, dan terakhir terbaru di Kusambo Kelungkung 2024. Bahkan di Pengastulan kini sedang menuju komunitas tsunami ready yang diakui oleh UNESCO. Kemudian kita setelah kegiatan SLG tersebut, sekolah lapang gempa bumi tidak berhenti begitu saja. Dengan adanya WhatsApp Group ini juga sebagai media kami untuk melakukan penyebaran informasi gempa bumi dan tsunami. Kemudian himbauan untuk pemudik dan wisatawan bahwa perlu diketahui bahwa lingkungan kita merupakan wilayah yang zona rawan gempa bumi dan tsunami. Kan hampir seluruh pesisir Bali ini rawan gempa bumi dan tsunami. Dan beruntungnya kita memiliki rambu dan jalur evakuasi yang lumayan lengkap dan mudah dilihat. Jadi penting untuk mensosialisasikan pentingnya rambu tersebut kepada masyarakat. Kemudian juga kita harus mengetahui jalur terdekat menuju pantai dan termasuk juga tempat evakuasi sementara jika terjadi kejadian darurat. Kemudian jika merasakan gempa kuat yang lama, segera menjauhi pantai. Selanjutnya adalah tetap waspada dan berdoa. Kemudian untuk pengelola wisata, alumni Sekolah Lambang Gempa Bumi, Tim Siaga Tsunami Ready Community adalah pastikan jalur evakuasi dapat dilalui, jadi jangan dihalangi oleh sesuatu. Kemudian rambu evakuasinya terpasang dan dapat dilihat dengan baik oleh tamu, hotel, dan wisatawan. Pastikan juga pengeras suara, alarm, sirine berfungsi dengan baik, termasuk juga hukul jika terjadi ya. Kemudian pastikan titik kumpul dapat digunakan untuk berkumpul, ya. Jangan sekedar rambu saja. Kemudian ketahui tempat evakuasi akhirnya dan pastikan peralatan komunikasi untuk menghubungi nomor penting selalu berfungsi.
Catat nomor penting yang ada dan tempel di command center. Kemudian petugas jaga selalu memantau informasi dari Info BMKG dan WRS online. Kemudian setiap hari dimungkinkan diharapkan dilakukan briefing kepada security, petugas evakuasi, tim siaga, FVRB agar memastikan seluruh fasilitas evakuasi pada kondisi yang baik. Nah, selanjutnya harapan kami dari BMKG agar stakeholder khususnya dari BPBD sebagian besar untuk membantu dalam penyelesaian komunikasi internet dari WRS BMKG. Kemudian kesiapan dari stakeholder FPRB dalam posko dan penyebaran informasi peringatan dini tsunami. Catatan akhir, wilayah Bali merupakan kawasan yang rawan gempa dan tsunami karena adanya megatrust di selatan dan Flores Trust di utara Bali. Informasi potensi gempa bumi tsunami merupakan upaya persiapan untuk mencegah risiko kerugian sosial dan ekonomi serta korban jiwa. Apabila terjadi gempa bumi kuat, membangkitkan tsunami dengan skenario yang terburuk seperti yang sudah dipaparkan tadi. Kemudian potensi gempa bumi tsunami akan selalu ada, jadi tidak memandang adanya liburan ya. Kemudian BMKG akan siaga 24 jam, 24/7 untuk memberikan informasi geohidrometeorologi. Kemudian perlu juga kesiapan dari stakeholder terkait untuk menghadapi libur Nyepi dan Idul Fitri agar lebih siaga karena terjadi perubahan dari jumlah mobilitas penduduk, kemudian dan lain-lain. Kemudian koordinasi sinergi bersama seluruh stakeholder agar tetap siaga di masing-masing posko. Kemudian komunitas tsunami ready, alumni SLG juga kami harapkan untuk memastikan fasilitas evakuasi posko tim siaga di wilayahnya dalam kondisi yang baik. Kemudian masyarakat tidak perlu khawatir, ini bukan untuk menakut-nakuti dan dapat melakukan mudik lebaran dan juga Nyepi dengan selamat, gembira, dan tetap waspada. Kutipan akhir, jadi lebih baik siap tapi tidak terjadi bencana daripada terjadi bencana tapi tidak siap. Demikian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Beli Dedi. Paparannya luar biasa, cukup lengkap. Kenapa Nyepi dan hari Lebaran bisa ketemu bersamaan, sudah disampaikan sama Beli Dedi juga. Terus bagaimana potensi gempa bumi dan tsunami di wilayah Bali dan upaya BMKG Bali dalam memitigasi untuk mencapai goal kita bersama adalah zero victim atau tidak ada korban bila terjadi bencana. Termasuk di hari raya Lebaran ini, tentunya bencana tidak pernah memilih hari dan tidak pernah memilih orang. Sehingga seperti yang disampaikan terakhir bahwa lebih baik kita siap tetapi doa kita bencana tidak terjadi daripada kita tidak siap tapi bencana terjadi. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk paparannya Beli Dedi. Kita akan lanjut tentang kalau tadi adalah tentang bagaimana prospek cuaca di bandara, sekarang akan disampaikan adalah bagaimana prospek cuaca di wilayah Bali secara umum. Akan disampaikan oleh Ibu Ariantika dari Balai Besar MKG Wilayah 3. Apakah Ibu Ariantika sudah siap? Ya, siap, Pak. Baik, Ibu Ariantika, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Baik, sebelumnya izin share screen, Pak. Baik, izin Pak, apakah sudah terlihat untuk presentasinya? Sudah, Bu. Cuman suaranya bisa dibesarkan, Bu, volumenya. Ya. Baik, untuk sekarang bagaimana Pak? Apakah sudah jelas suaranya? Suaranya sudah jelas. Silakan, Bu. Ya.
Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Berikut akan kami laporkan terkait dengan prospek cuaca pada saat mudik Lebaran nanti secara umum berkaitan dengan bagaimana faktor global, regional, dan juga faktor lokalnya untuk wilayah Bali. Sebelumnya, perkenalkan saya Rentika dari perwakilan operasional meteorologi dari BMKG Balai 3 wilayah Bali. Dan berikut yang akan kami paparkan terkait dengan dinamika atmosfer, kemudian prediksi, mohon maaf, selanjutnya nanti untuk prediksi curah hujan, monitoring hari tanpa hujan itu akan disampaikan oleh perwakilan dari Staklim Bali nantinya. Selanjutnya kami juga akan sampaikan terkait dengan perakiraan tinggi gelombang laut, serta beberapa produk perakiraan publik dan maritim yang nantinya akan kami keluarkan, termasuk pada saat menjelang Hari Raya Nyepi dan juga Hari Raya Idul Fitri. Baik, untuk yang pertama mungkin dapat saya sampaikan terkait dengan dinamika atmosfer dan kondisi laut terkini, di mana pada gambar di samping bisa kita lihat bahwa untuk saat ini anomali suhu permukaan laut di wilayah Indo 34 di sekitar Samudra Pasifik terpantau menunjukkan indeks sebesar 0,31 dan ini mengindikasikan kondisi netral. Jadi untuk anomali SST pada saat ini itu akan netral setidaknya hingga September 2025 nanti. Selanjutnya kami sampaikan juga faktor global lain. Yang pertama adalah ENSO, di mana untuk analisis dan prediksi ENSO pada dasarian 1 Maret ini terpantau pada kondisi netral, yaitu senilai 0,31. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu bahwa untuk ENSO ini sendiri itu artinya adalah pola pergerakan atau sirkulasi dari yang bergerak dari arah terjadi di Samudra Pasifik atau wilayah Indonesia bagian timur. Jadi untuk saat ini kondisi ENSO kita netral sehingga untuk curah hujan di wilayah Indonesia bagian timur itu tidak terpengaruh oleh ENSO itu sendiri. Dan dari BMKG juga memprediksi bahwa kondisi netral ini akan berlanjut setidaknya hingga bulan Juni 2025 nanti. Selanjutnya, ini merupakan prediksi IOD. Jika ENSO adalah yang mempengaruhi curah hujan di wilayah Indonesia bagian timur, maka untuk IOD ini mempengaruhi curah hujan di wilayah Indonesia bagian baratnya. Dan dapat kita lihat bahwa untuk prediksi musim hujan atau curah hujan di wilayah Bali terutama itu tidak dipengaruhi oleh IOD karena kondisi IOD pada saat ini berada dalam netral dan setidaknya akan berlangsung hingga pertengahan tahun 2025. Selanjutnya kami sampaikan juga terkait dengan faktor lain. Berikut merupakan diagram MGO atau gelombang MGO yang merupakan gelombang osilasi yang bergerak dari arah barat ke timur. Dan jika kita lihat untuk saat ini curah hujan di wilayah Bali sendiri itu dipengaruhi oleh MGO karena berdasarkan analisis pada dasarian 1 hingga dasarian 2 Maret, kondisi MGO menunjukkan keaktifannya di fase kedua, wilayah Samudra Hindia bagian barat. Selanjutnya jika kita lihat dari diagram ini, MGO terus bergerak aktif menuju fase 3 dan juga 4 pada dasarian ketiga dan saat ini MGO aktif di fase ketiga atau Indian Ocean. Dan tentunya itu yang mempengaruhi kondisi dan peningkatan curah hujan yang ada di wilayah Bali. Selanjutnya ini merupakan analisis dari prediksi indeks monsun. Jadi untuk monsun ini sendiri itu merupakan pola pergerakan monsunnya ini mempengaruhi kondisi hujan yang ada di wilayah Indonesia. Untuk saat ini itu yang aktif adalah monsun Asia. Jadi jika yang aktif monsun Asia, maka pola pergerakan angin itu didominasi dari angin baratan. Sehingga membawa massa udara hangat yang menyebabkan pertumbuhan awan-awan penyebab hujan. Sedangkan nanti diprediksi pada dasarian 1, 2, dan bulan April mendatang, itu diperkirakan monsun Australia mulai aktif. Jika monsun Australia aktif, maka angin akan didominasi dari angin timuran, membawa massa udara dingin, sehingga curah hujan yang ada di wilayah sekitar Indonesia itu bisa berkurang ketika monsun Australia ini aktif. Selanjutnya akan kami sampaikan prospek cuaca di wilayah Bali ke depannya. Jadi dari rilis pusat bahwa untuk saat ini karena adanya keaktifan dari gelombang MGO dan juga gelombang ekuatorial lainnya, maka di sini terpantau ada beberapa gangguan atmosfer. Nah, gangguan atmosfer inilah yang menyebabkan kondisi atmosfer tidak stabil sehingga terjadi hujan di beberapa wilayah. Jika kita lihat dari peta tropis disturbance ini, kita lihat ada bibit siklon 91S yang berada di daerah selatan Samudra Hindia bagian selatan. Namun ini tidak mempengaruhi kondisi cuaca yang ada di wilayah Bali.
karena pergerakannya menuju ke arah selatan dan juga barat daya, menjauhi wilayah Bali. Jadi kondisi saat ini itu tidak dipengaruhi oleh bibit siklon 91S. Selanjutnya jika kita lihat di sini terdapat beberapa gangguan tropis ada di wilayah selatan Bali, kemudian di sekitar Teluk Carpentaria, wilayah utara Australia, dan gangguan atmosfer inilah yang pada akhirnya menyebabkan adanya belokan-belokan angin dan juga konvergensi di beberapa wilayah Indonesia bagian selatan. Jika kita lihat di sini terdapat belokan di sekitar wilayah Bali, belokan angin. Jadi sederhananya ketika terdapat belokan angin, maka ada perlambatan kecepatan angin. Nah, ketika ada perlambatan kecepatan angin inilah terjadi penumpukan massa udara yang menyebabkan terjadinya hujan. Dan ini yang mempengaruhi kondisi di wilayah Bali beberapa waktu terakhir, di mana hujan terjadi karena didominasi karena adanya MGO tadi, dan juga adanya belokan angin di sekitar wilayah Bali. Dan untuk ke depannya, apabila gangguan tropis yang ada di wilayah selatan Bali dan juga utara Australia atau Teluk Carpentaria ini terus berkembang ketika didukung oleh MGO yang semakin aktif menuju fase 3 dan 4, maka berkemungkinan besar belokan angin masih akan terus terjadi di sekitar wilayah Bali, sehingga ke depannya untuk cuaca masih diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin. Nah, selanjutnya untuk pergerakan angin dan beberapa gangguan tropis yang ada di selatan, ini juga mempengaruhi kondisi gelombang yang ada di perairan selatan Bali. Berikut adalah prediksi tinggi gelombang laut mulai tanggal 19 hingga 21 Maret yang nantinya akan kami update, selalu kami update. Dan di sini dapat kita lihat bersama Bapak Ibu bahwa di wilayah selatan Bali, untuk gelombang cukup tinggi, lebih dari 2 meter, terpantau di sekitar perairan selatan Bali hingga Nusa Tenggara, dan bahkan untuk di tanggal 21 Maret diprediksi tinggi gelombang akan terus meningkat, bahkan untuk di Samudra Hindia Selatan Bali mencapai lebih dari 22,5 meter. Mungkin untuk itu kami juga menghimbau, terutama nanti mungkin dapat kita koordinasikan kepada masyarakat yang terutama berkecimpung di wilayah wisata bahari atau para wisatawan yang ingin mengunjungi wisata di area selatan Bali, mungkin bisa mewaspadai potensi tinggi gelombang laut sampai 2 meter atau lebih di wilayah selatan. Selanjutnya, terkait dengan cuaca, kami mengupdate-nya setiap hari dan berikut merupakan beberapa produk perakiraan cuaca publik. Di sini ada perakiraan cuaca untuk cuaca wisata, ada wisata pegunungan dan juga wisata pantai. Selanjutnya, berikut merupakan produk peringatan dini cuaca publik juga, berisi tentang bagaimana kondisi peringatan dini cuaca ekstrim 3 hari ke depan. Selanjutnya, untuk masyarakat bisa mengakses media sosial, dan di sana kami mengupdate peringatan dini cuaca secara real time. Jadi apabila terjadi dalam 1-2 jam ke depan, itu akan selalu kami update menggunakan infografis dari Citra Radar Cuaca. Berikut merupakan produk cuaca maritim, dan perlu kami sampaikan dan informasikan juga Bapak Ibu bahwa nanti menjelang perayaan Hari Raya Nyepi dan juga Lebaran, kami akan mengeluarkan beberapa produk perakiraan hari besar. Di sini ada produk khusus, ini hanya kami keluarkan ketika ada perayaan-perayaan atau hari besar. Untuk Hari Raya Nyepi sendiri, ini merupakan contoh infografisnya. Nanti akan kami keluarkan di tanggal 28 Maret dan berisi terkait dengan kondisi cuaca per kabupaten yang terjadi yang ada di Bali. Selanjutnya, berikut merupakan produk perakiraan cuaca yang akan kami keluarkan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan ada satu produk khusus yang kami keluarkan yaitu perakiraan cuaca untuk wilayah atau titik-titik pelaksanaan sholat Id. Jadi kami kemarin sempat melakukan survei di mana titik yang menjadi kebanyakan masyarakat untuk pelaksanaan sholat Id, dan di sana kami akan mengeluarkan produk cuaca khusus untuk prediksi cuaca di titik-titik tersebut. Dan berikut merupakan informasi tinggi gelombang. Ini berisi terkait dengan peringatan dini yang juga selalu kami share kepada pihak-pihak terkait dan stakeholder terkait. Dan Bapak Ibu, kami informasikan juga bahwa secara nasional dari BMKG Pusat juga memiliki salah satu website, di mana website ini berisi terkait dengan jalur arus mudik, dan di sana sudah ada pantauan dan perakiraan cuacanya. Jadi untuk
Jika ingin mengetahui cuaca di sepanjang arus mudik yang ada di Bali, bisa mengakses website ini yang mungkin nanti akan saya bagikan di kolom chat juga. Ini adalah diseminasi informasi yang bisa diakses melalui Instagram dan juga website. Dan berikut adalah beberapa rekomendasi yang bisa kami berikan untuk menghadapi cuaca beberapa waktu ke depan hingga menjelang arus mudik dan juga hari raya. Di mana yang pertama, tentunya kita perlu menghimbau masyarakat untuk mengantisipasi resiko bencana hidrometeorologi yang bisa terjadi karena cuaca ekstrim, baik itu banjir, pohon tumbang maupun tanah longsor. Dan juga apabila cuaca membaik, tentunya kami menghimbau masyarakat untuk bisa bekerja sama membersihkan saluran air dan lingkungan sekitar, sehingga dapat mengurangi risiko banjir apabila terjadi cuaca ekstrim mendatang. Selanjutnya juga menghindari aktivitas di wilayah rawan bencana, dan sekali lagi kami sampaikan untuk masyarakat yang ingin berwisata ke pantai atau masyarakat yang berkecimpung di sektor bahari, mungkin bisa mewaspadai potensi tinggi gelombang yang mencapai 2 meter atau lebih di wilayah Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali, serta memantau informasi cuaca terkini dan tentunya tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca yang tidak menentu. Mungkin nanti bisa dipahami juga langkah evakuasi yang mungkin sudah disosialisasikan oleh pihak-pihak terkait seperti BBBD dan stakeholder terkait. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dari Meteorologi Balai 3. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selamat siang. Baik, selamat siang. Terima kasih Ibu Riantika sudah menyampaikan bagaimana prospek cuaca di wilayah Bali di musim mudik Lebaran. Beliau menyampaikan bahwa hujan sangat dipengaruhi oleh bagaimana tekanan rendah yang ada di selatan Bali, bagaimana suhu muka laut kita yang ada di selatan Bali yang dipengaruhi juga yang ada di Pasifik sana. Ya, tentunya musim hujan akan segera berakhir, namun akan kita dengarkan kapan musim hujan berakhir dan kapan musim kemarau akan dimulai, akan disampaikan oleh Bapak Madi Dwi Wiratmaja dari Staklim, Stasiun Klimatologi Bali. Untuk itu, apakah Bli Madi sudah siap? Selamat siang Pak Tut dan teman-teman semua. Apa terdengar suara saya? Baik, suaranya terdengar. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Madi. Iya. Izin share screen nggih. Sampun terlihat Pak Tut? Sudah Pak D. Lanjut Iya. Pak D. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Berikut kami sampaikan analisis dan perakiraan iklim dari Stasiun Klimatologi Bali. Jadi cakupannya seluruh wilayah Bali nggih. Di sini akan saya sampaikan kondisi dinamika atmosfer, kemudian analisis curah hujan dasarian, curah hujan bulanan, peringatan dini iklim, perakiraan curah hujan bulanan, kemudian ada monitoring musim hujan 2024-2025 dan perakiraan awal musim kemarau 2025. Nah, ini mungkin sedikit menyambung tadi yang sudah disampaikan dari tim dari Balai bahwa bagaimana hubungan ENSO, El Nino, dan La Nina dengan curah hujan di Provinsi Bali. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mendengar terjadi La Nina, terjadi El Nino, kapan itu terjadinya, bagaimana dampaknya di Bali. Nah ini kalau sekarang kita lihat di Maret, April, Mei, MAM itu. Jadi dampak jika terjadi El Nino, La Nina, dia akan sangat sangat kecil pengaruhnya, sangat kecil dampaknya pada curah hujan di wilayah Bali. Tapi jika nanti dia terjadi di September, Oktober, November, baru akan terasa. Jadi ketika terjadi El Nino, akan terjadi terasa sekali terjadi pengurangan curah hujan. Jika terjadi La Nina, akan terasa sekali terjadinya pertambahan curah hujan. Nah, itu kurang lebih. Ini saya skip karena tadi sudah disampaikan oleh teman saya di Balai bahwasanya kondisi suhu muka laut kita, khususnya di wilayah Bali, itu sangat hangat, cukup hangat. Hal ini yang menjadi awalan pertumbuhan awan hujan di wilayah Bali. Kemudian kondisi ENSO netral. Nah ini
Curah hujan yang sudah terjadi pada tanggal 1 hingga tanggal 10 Maret 2025. Kalau kita lihat gambar pojok kiri atas, itu adalah analisis curah hujan. Jadi kondisi curah hujan yang sudah turun di wilayah Bali hingga tanggal 10 kemarin, bahwasannya di daerah Bali bagian tengah masih cukup banyak curah hujannya. Dari segi sifat hujannya juga masih kita lihat ada beberapa daerah yang sifat hujannya atas normal. Secara umum memang normal hingga bawah normal. Kemudian dari anomali curah hujannya kita lihat bahwa secara umum berwarna merah yang berarti memang anomalinya negatif, di mana menandakan curah hujan yang turun pada dasarian 1 Maret ini cenderung lebih rendah dari rata-rata klimatologisnya. Kemudian bagaimana dengan curah hujan bulan Februari? Kisaran hujan itu antara 62 mm yaitu di Banyupoh hingga 727 mm per bulan itu di Satre. Jadi pada bulan Februari kemarin terjadi curah hujan yang sangat tinggi ya daerah Kintamani, kemudian paling rendah ada di daerah Groga dengan sifat hujan berkisar antara bawah normal hingga atas normal. Kemudian update data 10 Maret kemarin kita lihat sebaran daerah yang masih hujan. Itu kalau di peta sebelah kanan Bapak Ibu lihat ada titik-titik berwarna hijau berarti daerahnya masih hujan, masih turun hujan. Kemudian ada beberapa titik di wilayah selatan Bali yang memang sudah muncul dengan kriteria tidak turun hujan hingga 20 hari. Jadi ada beberapa titik yang berwarna oranye masuk kategori kekeringan menengah itu antara 11 hingga 10 hari tidak turun hujan. Ini update data 10 Maret. Seharusnya besok kami sudah akan update data lagi. Karena kebetulan kita adakan pertemuannya hari ini mungkin tidak bisa saya tampilkan. Kemudian ini peluang curah hujan di atas 50 mm untuk tanggal 11 hingga tanggal 20. Jadi hampir seluruh wilayah Bali peluang hujannya itu berkisar antara 80 hingga 90%. Jadi masih 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 terjadi hujan hampir di seluruh wilayah Bali. Bagaimana dengan akhir Maret nanti? Nah, untuk akhir Maret kisaran tanggal 21 hingga tanggal 31 kalau dilihat dari peta perakiraan peluang hujannya masih berwarna biru, khususnya wilayah Bali bagian tengah, utara, dan barat. Nah, ini menandakan daerah-daerah tersebut masih memiliki peluang hujan di atas 50 mm yang cukup tinggi. Kemudian untuk dasarian 1 April, antara tanggal 1 hingga 10 April itu warnanya sudah sedikit berubah. Warna biru terkonsentrasi di wilayah tengah, di mana menandakan bahwa daerah-daerah tersebut masih memiliki peluang hujan yang tinggi, khususnya di wilayah Kabupaten Tabanan, kemudian Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Gianyar, Kota Denpasar. Terus untuk kecamatannya ada Kecamatan Mendoyo, Pekutatan, Busung Biu, Seririt, Banjar, Sukesade, Buleleng, Sawan, Kubu Tambahan, Tejo Kule, kemudian ada Kecamatan Rendang, Selat, dan Sidemen. Nah, ini untuk peringatan dini curah hujan tinggi yang kita rilis tanggal 10 kemarin. Terlihat bahwa beberapa daerah terindikasi waspada curah hujannya tinggi. Kisaran 150 hingga 200 mm per dasarian itu terjadi di Kecamatan Penebel, Keramitan, kemudian Busung Biu, ada Tejukule, Abian Semal, Payangan, Sidemen, dan Kota Denpasar. Itu merujuk di daerah Bali wilayah bagian tengah. Kemudian bagaimana dengan update terbaru? Ternyata hingga akhir Maret nanti wilayah untuk potensi curah hujan tinggi makin meluas, khususnya di wilayah Bali bagian tengah dan wilayah Bali bagian barat. Nah, ini hampir seluruh Kabupaten Jembrane, kemudian Tabanan, sebagian besar Kabupaten Buleleng itu waspada curah hujan tinggi antara 150 hingga 200 mm per dasarian. Jadi sebaran warna kuning, kemudian yang perlu diwaspadai sebaran warna oranye di peta yang menandakan bahwa curah hujan yang berpotensi di atas 200 hingga 300 mm per dasarian. Khususnya di wilayah Bali bagian tengah yang kita tahu waspada berpotensi juga terjadi longsor jika hujan deras terjadi. Kemudian bagaimana dengan curah hujan bulan April?
Untuk bulan April karena tadi dikatakan kondisi ENSO-nya netral, jadi cenderung relatif sama dengan kondisi rata-rata klimatologis selama 30 tahun di mana sifat hujan bulan April pun masih cenderung lebih banyak normal hingga bawah normal. Untuk Mei juga sudah mulai berkurang curah hujannya, kecenderungan bawah normal hingga normal untuk sifatnya. Kemudian bagaimana musim hujan kita? Ternyata musim hujan kita per tanggal 31 Desember 2024 itu sudah semua wilayah Bali, semua zona musim di wilayah Bali sudah memasuki musim penghujan. Jadi yang terakhir masuk musim hujan yaitu daerah pesisir utara dan pesisir timur di Bali. Kemudian di tanggal 31 itu juga kemarin seluruh titik-titik pengamatan hujan di wilayah Bali sudah masuk musim hujan. Bagaimana dengan musim kemarau? Nah, ini sebenarnya kami belum rilis resmi. Cuma sedikit saya bocorkan di sini. Eh, untuk wilayah Bali sendiri, perakiraan prediksi awal musim kemarau di 2025 paling cepat itu kami prediksi di Maret Dasarian 2, pertengahan Maret hingga akhir Maret, yaitu paling awal di Nusa Penida. Kemudian nanti daerah terakhir yang akan masuk musim kemarau pada Mei Dasarian 2, yaitu di daerah Bali bagian tengah. Kemudian sifat musim kemarau ini cenderung normal hingga atas normal. Ada dua wilayah zona musim yang memang diprediksi bawah normal. Nah, kesimpulannya kondisi saat ini sebagian besar wilayah Bali itu masih masih pada periode musim peralihan. Jadi masih eh, terjadi hujan, kemudian di beberapa daerah sudah mulai kering. Jadi ada masih pada periode musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Kemudian peluang hujan masih berpotensi terjadi hampir di sebagian besar wilayah Bali dengan peluang antara 10% hingga 90%. Nah, yang perlu diwaspadai karakteristik hujan deras tiba-tiba yang mungkin nanti disertai angin kencang dan petir yang biasanya sering terjadi pada periode musim peralihan. Mungkin itu Pak Ketut yang bisa saya sampaikan, simpel saja, mungkin nanti lebih banyak di diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Madedwi sudah menyampaikan lumayan detail bagaimana musim kemarau dan perakiraan musim hujan. Tentunya di bulan Maret ini di paparannya Beli Dwi masih ada hujan dan tentunya di bulan April diperkirakan akan berkurang. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan. Kita mohonkan Bapak yang mewakili Bapak Kalak BPD Provinsi Bali akan menyampaikan upaya-upaya apa yang telah dilakukan BPBD Provinsi Bali dan kedepannya bagaimana. Untuk itu kita persilakan Bapak Kabid KL. Baik, terima kasih Pak Ketut. Saya mewakili Bapak Kalaksa karena di saat bersamaan Bapak Kalaksa ada agenda yang harus dihadiri sehingga menugaskan saya, Eka Saputra, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Bali untuk mewakili beliau. Oke, Pak Gede, waktu dan tempat kami persilakan. Matur semua Pak Gede, sampun hadir. Nggih. Tiang lanjut Pak Ketut nggih. Baik, selamat siang, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan puasa bagi rekan-rekan yang melaksanakan ibadah puasa. Jadi kami di BPBD Provinsi Bali, sesuai dari surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri, bahwasanya pemerintah daerah melaksanakan langkah-langkah mitigasi dalam menghadapi arus mudik dan arus balik. Jadi langkah-langkah dan kegiatan yang sudah kami laksanakan, terlebih tadi juga menyimak pemaparan dari rekan-rekan dari BMKG Wilayah 3 bahwasanya di bulan Maret dan awal April masih berpotensi terjadi hujan di wilayah Bali. Tadi juga bisa lihat di daerah jalur mudik, khususnya di daerah Tabanan, di daerah Jembrana masih berpotensi hujan. Nah, kami bersama beberapa instansi terkait
telah melaksanakan upaya-upaya mitigasi, terutamanya di sepanjang jalur mudik. Jadi kami dari tanggal 27 Februari sampai tanggal 14 Maret kemarin melaksanakan perompesan serentak di 3 kabupaten. Kabupaten tersebut yakni di Kabupaten Tabanan, di Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Klungkung. Nah, instansi yang terlibat di dalamnya tidak hanya BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten Kota, tapi juga instansi vertikal seperti Satker Jalan Nasional, Dinas PUPR Provinsi Bali, terus Dinas Perhubungan, DLHK, Provinsi dan Kabupaten Kota, Satpol PP, Dinas Perhubungan. Keterlibatan TNI dan Polri juga terlibat di dalamnya terkait pengamanan lokasi perompesan pohon. Jadi itu kami lakukan kurang lebih sekitar 2 minggu di 3 kabupaten. Harapannya kami warga yang akan melaksanakan kegiatan mudik dan arus balik nanti agar selamat di jalan sehingga memitigasi, meminimalisir kejadian cuaca ekstrim, terutamanya pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang. Nah, itu upaya-upaya kami. Tetap tidak itu aja, kami juga di BPBD dan BPBD Kabupaten Kota selama arus mudik dan arus balik ini tetap siaga 247. Bahkan teman-teman kami di kabupaten kota seperti di Jembrana, Tabanan, Gianyar dan Jembrana dan Karangasem itu ikut di posko Lebaran. Jadi selama Lebaran ini kita tetap siaga, termasuk kami juga di BPBD Provinsi Bali, Pusdalab dan TRC kami tetap standby 24 jam 7 hari. Termasuk juga nanti di saat Hari Raya Nyepi tetap siaga. Terlebih tadi menyimak pemaparan juga bahwasannya pada saat Nyepi juga berpotensi terjadi hujan, baik itu di Denpasar, Badung, malamnya di Tabanan. Jadi kami tetap siaga, peralatan kami juga telah siap dan ready untuk digunakan Pak Ketut. Jadi itu kesiapan kami dari BPBD Provinsi Bali dan rekan-rekan kami di BPBD Kabupaten Kota, termasuk juga nanti pada saat puncak arus mudik dan arus balik diperkirakan berdasarkan atas rapat di Polda kemarin diperkirakan puncak arus mudik kan di sekitar tanggal 27-28. Nah, itu akan kami melaksanakan pemantauan juga ke pos-pos pemantauan Lebaran, baik itu pos keamanan, pos pelayanan terpadu yang diselenggarakan oleh rekan-rekan dari kepolisian. Dan puncak arus balik diperkirakan sekitar tanggal 7 sampai 8 April. Kami akan juga lakukan monitoring ke posko-posko pengamanan arus balik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Pak Ketut. Jadi terima kasih sekali kami sampaikan kepada rekan-rekan di Balai Besar Wilayah 3 Badung terkait inisiasi untuk melaksanakan rapat koordinasi kesiapan posko Lebaran tahun 2025. Harapan kami juga segala peringatan dini, update peringatan cuaca juga diinformasikan ke kami ke BPBD untuk kami teruskan diseminasikan ke masyarakat melalui media sosial dan jaringan radio komunikasi yang kami miliki. Seperti itu yang dapat kami sampaikan, Pak Ketut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gede Kasaputra, sampun mewakili Pak Kalak dalam hal ini, Pak Kalak BPBD Provinsi Bali karena beliau sangat sibuk. Dan tentunya kesiapsiagaan 24/7 itu merupakan hal yang sangat utama dan sudah dirasakan oleh masyarakat, baik di provinsi maupun teman-teman di kabupaten kota, Bapak. Nah, selanjutnya Bapak, Ibu sekalian, kita akan buka diskusi setelah beberapa pemaparan. Kami mulai dari teman dari media RRI, silakan kalau ada pendapat. Pak Daniel, apakah masih monitor, Pak?
Izin Bapak Daniel dari RRI, apakah masih monitor? Kalau tidak, kalau masih ini, kami persilakan tim dari Kota Denpasar, mungkin diwakili oleh BBD Kota Denpasar, silakan menyampaikan atau diskusi. Atau dari Dinas Pendidikan Kota Denpasar, barangkali bisa menyampaikan 1-2 patah kata pernyataan tentang diskusi kita atau pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Kita lanjut ke teman-teman dari Gianyar, kita sapa. Yang mewakili salah satu, silakan Bapak Ibu. Semoga diskusi kita hangat, tidak satu arah, demikian. Kita lihat ada Dispora Gianyar, dari Kominfo mungkin Gianyar, silakan. Izin Pak. Pak, sebut nama Pak. Pak Mustana, silakan Pak Mustana, monggo. Nama tiang Iwayan Mastana dari Dispora Kabupaten Klungkung, mewakili Pak Kadispora posisi jabatan Kabid Pembinaan Ketenagaan. Mohon izin Bapak, sangat menarik sekali dan ingin tahu saya tinggi, apalagi fenomena-fenomena yang disampaikan tadi. Tapi yang pertama saya minta juga paparannya mohon di-share supaya kami tahu dan bisa mendiseminasikan kepada terutama ke sekolah-sekolah lewat sekolah. Kalau kami linknya kan lewat sekolah. Nanti biar di sekolah itu karena sudah sering terjadi mitigasi ya, ada dari BPBD untuk mensimulasikan bagaimana cara penanggulangan bencana kalau ada gempa dan lain sebagainya. Yang kedua, apakah kami boleh menyebarkan ini fenomena megatrust nih yang sering saling dengarkan ya, kita juga dapat dengar. Izin Pak Mas, suaranya putus-putus, coba naik turun suaranya, coba didekatkan mic-nya. Siap. Sekarang gimana Pak? Ya, coba jalan-jalan Pak, lanjutkan. Ya jelas Pak. Ya, itu yang kedua. Apakah kami bisa mendiseminasikan yang kami disampaikan tadi bahwa atau pengetahuan bahwa Kanada itu biasanya di sekolah itu sudah mulai rame gitu. Padahal kan itu seperti yang Bapak sampaikan, lebih baik tahu dulu dan kita siap daripada terjadi dulu belum siap, kan begitu. Itu aja dulu 2 Pak, karena kami linknya ke sekolah biar nyambung nanti. Pertama kasih kami paparan tadi untuk bisa mendiseminasikan ke sekolah. Yang kedua, apakah boleh saya sampaikan seperti apa yang Bapak sampaikan barusan. Itu aja, terima kasih banyak Pak. Pak Mas, yang pertama apakah boleh didiseminasikan di sekolah, benar? Informasi BMKG gitu Pak. Yang kedua Pak? Yang kedua? Itu materinya kan biar kami bisa runut menyampaikan di sekolah. Kami itu biar tidak salah apa yang menjadi paparan Bapak biar kami punya sehingga di-share di WA inilah. Siap Pak. Jadi materi nanti kami share Pak. Jadi tujuannya memang kita kumpul ini untuk menyampaikan bahwa informasi BMKG itu sampai ke masyarakat dan isinya mudah dipahami Pak, sehingga apa tujuan kita bersama bisa kita capai Pak.
Yang pertama, memang harapan kita Pak, jadi tim kalau kita sebut multi helix atau pentahelix, bahwa A, B, C, G, M itu semua bergerak sehingga kita lebih cepat bisa mencapai tujuan akhir bersama Pak. Itulah tujuan kami, kita bersama-sama BMKG Bali dan multi helix lainnya, kita diskusi hari ini. Tentunya tidak berhenti hari ini Pak Mas. Terima kasih Pak Mas. Oke, kami lanjut. Mungkin Pak. Satu. Oke, silakan. Pak Gede. Monggo Pak D, mewakili Denpasar. Baik, karena tadi mungkin ada trouble peralatan dikit, sekarang sudah mulai. Mohon izin Bapak Kalaksa BPBD Kota Denpasar, saya hari ini ikut rembuk sedikit tentang kesiapsiagaan dalam Posko Ketupat 2025. Baik Pak Moderator, Pak Dut, terima kasih waktunya. Om Swastiastu, selamat siang. Pak. Jadi kesiapan kami di BPBD Kota Denpasar mungkin tadi sudah disampaikan oleh rekan kami dari provinsi. Kesiapan kita di BPBD Kota Denpasar dalam mengantisipasi mengantisipasi pengaruh iklim dalam rangka Hari Raya Lebaran tahun 2025 ini. Seperti biasa kita sudah menyiapkan personil yang merupakan TRC serta PSC yang berjaga 24 jam. Ya, 24 jam sama mungkin yang sudah disampaikan sama Pak Eka tadi, 24 jam garing 7. Untuk antisipasi kegiatan-kegiatan penanganan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di beberapa hari ke depan di Kota Denpasar. Kami sudah siap dengan tim TRC dan tim PSC kita, dan juga menurut kesiapan personil kita di BPBD Kota Denpasar juga di backup oleh TRC on call namanya Pak. TRC on call itu bisa digerakkan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Ya. Jadi himbauan kami dari Kota Denpasar, apabila masyarakat mengalami atau memerlukan bantuan tentang kebencanaan yang terjadi di seputar lingkungan masyarakat, bisa menghubungi kami ke Pusdalop BPBD Kota Denpasar ke nomor 0361223333 atau ke nomor 112. Kita siap 24 jam. Ya, baik itu hari, termasuk di dalamnya juga sudah disampaikan hari Nyepi kita juga sudah 24 jam. Ya. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan dari BPBD Kota Denpasar. Terima kasih. Selamat siang. Baik, selamat siang Pak Gede Putra. Dari BPBD Kota Denpasar sudah menyampaikan bahwa BPBD Denpasar siap sedia siaga 24/7 seperti halnya dengan yang disampaikan oleh tim BPBD Provinsi Bali. Sekali lagi, matur susumo Pak Gede, kami lanjut ke Buleleng. Mungkin ada yang dari Buleleng? Pak Gusti Roni mungkin hadir Pak. BPBD Buleleng, ada yang bisa mewakili? Diskominfo Buleleng atau Pak Edi, masih ada Pak? Baik, kita lanjut ke Karangasem, mungkin ada Pak Celukan Bawang. Oh silakan, silakan Pak, sampaikan apa yang mau disampaikan. Nyalakan ininya, mic-nya, silakan Pak. Baik, selamat siang Bapak. Di sini kami dari Celukan Bawang ingin bertanya tentang untuk BMKG Maritim. Nah, di sini kan kita Pelabuhan Celukan Bawang akan mengadakan
proses mudik Lebaran, di mana kita kan nanti ada menggunakan kapal. Nah, pertanyaan saya di sini, Pak, terkait cuaca yang saya cek di via BMKG itu untuk tanggal 24, 25 itu kan cuaca sudah mulai buruk untuk alur pelayarannya. Nah, yang saya butuhkan, Pak, di dalam saya kan biasa pakai acuan BMKG OPS interaktif. Itu menurut saya lebih spesifik untuk melihat data keadaan situasi dari gelombang laut, arah angin, kecepatan angin. Karena di sini untuk mudik di Celukan Bawang itu kan rutenya ke Sapekan, otomatis pengawasan kami terfokus pada arah cuaca yang di seputaran Sapekan, Raas untuk keselamatan pelayaran untuk kapal perintis dan kapal bantuan. Nah, di sini setelah saya cek untuk BMKG OPS interaktif ini kan tidak ada playbacknya, Pak. Nah, sedangkan untuk di OPS statik itu memang ada playbacknya yang kemarin tapi sedikit. Nah, untuk selama bisa dibantu untuk selama proses mudik ini yang kami inginkan itu adalah playback mungkin 1 hari ke belakang untuk memastikan apabila cuaca yang kemarin masih buruk, perjalanan kapal itu saya bisa mendeteksi, oh mungkin karena cuaca buruk yang kemarin mereka berlayar dengan memaksakan seumpama seperti itu, berarti kan bisa saya cek, Pak, karena begini, Pak. Ketika saya pernah berkoordinasi dengan kapal, diinfokan ada kapal kecelakaan. Nah, ketika itu saya tanya ke kapal itu kapan kejadiannya, dibilangnya kemarin. Nah, kemarin itu saya kan nggak bisa ngelihat cuaca yang kemarinnya seperti itu kan, jadinya kalau bisa dibutuhkan itu cuaca kemarin itu jam berapa memang cuaca buruk, karena kan tidak mungkin setiap hari saya pantau cuaca itu gitu, Pak. Karena di sini situasinya kan ada kapal perintis nantinya yang mengangkut pemudik. Jadinya saya butuh juga cuaca yang kemarin, karena ada juga agen yang sering menanyakan kepada saya, kapal mereka tuh telat karena apa gitu loh. Jadinya saya bisa menjelaskan ke pengguna jasa bahwa kapal itu telat karena dipengaruhi ya mungkin tinggi gelombangnya. Kalau saya pakai interaktif, itu saya spesifik bisa menjelaskan, Pak. Tapi kalau pakai saya OPS statik, itu terbatas, saya tidak bisa melihat daerah posisi dari kapal itu berangkat, seperti itu, Pak. Permintaan saya itu, bisa nggak playback untuk itu tuh bisa untuk 1 hari ke belakang, gitu, Pak. Selama mungkin untuk musim Lebaran ini, gitu, untuk Ya, memantau. dipahami, Bu. Bu, nama Ibu siapa, Bu? Nama Bu, izin, Bu. Kristiasih. Kristiasih nggih. Dipanggil Iya, Bu Kris ya? Iya, Pak. Terus SROP ini apa, Bu nggih? Stasiun Radio Pantai, Pak. Oh, stasiun Radio Pantai. Nggih. Baik, Ibu minta informasi playback. Kami harapkan Pak Wayan Mustiana, teman kita di Balai Besar, mohon bisa menjawab, Pak Wayan, tentang playback informasi, gelombang laut dan lain sebagainya. Oh, baik, Pak. Nanti Oke, silakan Pak Wayan. Ibu Tika yang gini. Langsung ke orkesternya, Pak. Oke, silakan Ibu Riantika. Baik, izin Pak Tut. Terima kasih Ibu untuk pertanyaan dan permintaan tadi terkait dengan playback kondisi data cuaca, terutama untuk maritim dan juga misalnya data gelombang ataupun angin. Itu memang perlu mungkin nanti dikoordinasikan saja ke kami Bu untuk permintaannya apabila butuh data 1 hari atau 2 hari sebelumnya seperti itu. Karena untuk arsipnya sendiri itu mohon maaf tidak open public, Bu. Jadi bisa ditanyakan secara pribadi nanti ke kami. Demikian Bu. Siap, Bu. Terus di sini, Bu, saya juga ada sedikit permasalahan terkait penyiaran berita cuaca, di mana kita kan menyiarkan berita cuaca seputaran utara Pulau Bali, seharusnya selat Lombok bagian utara dan selat
Bali bagian utara. Karena di sini waktu ini saya dapat info kalau Selat Bali bagian utara sudah tidak dipegang oleh BMKG 3 Denpasar. Jadinya terbatas, kita menyiarkan hanya untuk utara Bali dan Selat Lombok bagian utara. Nah, di sini saya terkadang bingung. Bingungnya begini, Bu. Tidak semua operator kami paham akan gambar-gambar yang disediakan dari produk BMKG. Yang seperti terdahulu yang kita inginkan kesimpulannya, Bu, karena begini, karena terbatasnya kita memahami produk BMKG, ada kapal yang bertanya kenapa sedikit menyiarkan berita cuaca. Kita juga takut salah, kan seperti itu. Kesimpulan, saya ingin kalau bisa gimana kita menyimpulkan kalau utara Bali jam sekian seperti yang dulu lah, Bu, produk yang dulu itu biar memudahkan. Kalau kita merinci per setiap 3 jam, rasanya kasihan juga untuk kita menyiarkannya terlalu banyak, berapa 2 produk seperti itu memakan waktu juga sih, Bu, gitu. Inginnya tuh kita simpel biar kapal itu utara Bali seperti ini cuacanya. Kalau dikasih 3 jam rasanya mungkin mereka terlalu banyak juga untuk nanti mendengarkan segitu, Bu. Terima kasih. Iya, Baik, terima kasih. Mungkin cukup jelas, Bu Deantika. iya Pak, sudah diterima pertanyaannya. Oke, terima kasih. Nanti bisa diskusi lebih lanjut via WA. Bapak Ibu yang kami hormati, Mohon maaf Pak, tadi untuk pertanyaan ibunya mungkin belum sempat dijawab yang pertanyaan kedua Pak. Permintaan. Iya. Oke, lanjut. Baik Bu, untuk yang kedua terkait dengan area tanggung jawab, memang untuk saat ini Maritim Bali itu hanya memegang Lombok bagian utara untuk wilayah perairan utaranya, Lombok Utara dan juga perairan utara Bali. Dan untuk Selat untuk Selat Bali bagian utaranya untuk saat ini sudah dipegang oleh Tanjung Perak. Mungkin nanti jika ingin mendapatkan informasinya bisa mohon dibantu untuk bisa dikirimkan email dari celukan bawangnya nggih Bu ke WA kami. Nanti biar kami bantu teruskan ke Juanda. Jadi kalau ketika nanti Juanda ada share tentang Selat Bali bagian utara, nanti celukan bawangnya bisa terinfo dan terinput emailnya di sana, Bu. Baik, Bu. Untuk masalah email, dulu pernah saya sudah berikan ke pihak BMKG, tapi sampai saat ini kita belum terima dari Juandanya ya, Bu ya? Iya, dari Juandanya belum kita terima. Begitu, Baik, terima kasih. mungkin nanti akan kami bantu follow up kembali ke Juandanya, Bu. Ke Tanjung Perak. Siap, baik. Terima kasih. Terima kasih kembali. Cukup jelas, Bu Kris sama Bu Riantika, nggih? Sudah, Pak. Nanti Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pertemuan ini akan ada sertifikat. Mohon data absen Bapak Ibu sekalian nanti disampaikan sesuai dengan apakah Bapak Ibu sudah menerima link presensi kami. Nanti ada sertifikat yang nanti bisa digunakan pada teman-teman yang mungkin membutuhkan untuk fungsional dan lain sebagainya, akan disampaikan via email atau WA yang Bapak Ibu sampaikan. Ada lagi Bapak Ibu, nih Pak Ngakan Putu Suarjano, Distrik Provinsi ya Pak ya? Bapak dari? Karangasem Pak. Nggih, perwakilan Karangasem, silakan Pak. Izin Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sangat menarik mengikuti paparan tadi. Sedikitnya saya punya gambaran tentang kondisi cuaca kita sampai April ke depan. Terima kasih dan di curah hujan yang sangat tinggi dari semalam itu salah satu sekolah kami juga temboknya jebol Pak. Nah jadi itu sangat penting informasi ini. Jadi seperti rekan saya dari Diskominfo, mohon juga dari tim mungkin bisa menyiapkan bahan informasi Pak. Kalau bahan paparan tadi yang disampaikan tadi kami teruskan ke sekolah, tentunya sangat sulit untuk dipahami. Jadi mohon kalau ada bahan leaflet atau bahan informasi ya, bahan promosi yang bisa menyampaikan
kewaspadaan dini yang bisa kami lakukan sehingga rekan-rekan di sekolah itu bisa menyiapkan seperti apa yang harus dilakukan. Saya teringat dengan waktu 2017 Pak, erupsi Gunung Agung, itu bahan-bahan leaflet informasinya sangat jelas, sangat mudah dipahami oleh anak-anak, sehingga kami bisa manfaatkan untuk memberikan edukasi yang baik untuk menyiapkan apa yang harus kita lakukan ketika kondisi itu terjadi dan bagaimana kita menyiapkannya. Jadi pada kesempatan ini saya mohon dari BMKG mungkin bisa menyiapkan bahan-bahan informasi itu khususnya dalam waktu dekat ini terkait cuaca dan kondisi iklim yang tidak menentu. Terima kasih Pak Ketut Niko Mantan. Om Santi, Baik, Santi, Santi Bruno. Om. Tinggi, Om Santi-Santi. Pak Ngakan Putu Sarjana dari Disipora Karangasem sudah menyampaikan bahwa BMKG Bali diharapkan menyampaikan leaflet atau informasi yang singkat tapi mudah dipahami. Sebagian kami sudah ada Pak, nanti akan kami kolaborasi dengan tim sehingga apa yang Bapak harapkan kita akan segera sampaikan Pak. Mungkin dari Jembrana ada yang mau disampaikan? Dwi tentang informasi yang diharapkan oleh Pak Putu. Izin Pak Tut, Oke. baik nanti coba kami share. Sebetulnya setiap 10 hari kami juga memiliki semacam leaflet climate state begitu ya. Jadi analisis 10 hari terakhir, kemudian perakiraan 10 hari ke depan. Jadi mungkin sharing kami belum sampai ke bapak-bapak yang hadir di sini. Mungkin nanti saya teman-teman di sini dibantu juga kalau misalnya mendapat informasi tersebut di sharing ke ke grup-grupnya begitu. Nanti Oke. akan kami siapkan. Siap, Li. Matur suksma. Demikian Pak Putu. Dari Ngurah Rai mungkin mau menjawab. Oke. Gimana Pak Putu? Ada yang disampaikan Pak Akan? Sabar Pak, tadi di absensi kan itu ada nomor WA yang diminta, ada juga alamat email. Mudah-mudahan bisa diteruskan ke kami melalui kanal-kanal informasi tersebut, Pak. Terima Oke, kasih. siap. Siap Pak. Nanti kalau Bapak belum ada di grup juga akan kami masukkan di grup Pak. Ini nomor-nomor yang tadi Pak. Ada grup informasi yang harian. Oke. Baik, kita lanjut. Beli Pandey, ada yang mau disampaikan yang dari Ngurah Rai, Beli Pandey? Dari kita karena ini khusus di areal bandara, mungkin untuk update-update mengenai cuaca di bandara, Bapak Ibu bisa mengakses di Instagram kami karena Instagram kami mengupdate-nya setiap 6 jam sekali nih Kak, terkait dengan perakiraan cuaca penerbangan. Instagram kami ada di BMKG Ngurah Rai. Mungkin perlu diketik ya, sebentar saya type di chat. Ya, sudah saya share di chat untuk Instagram kami. Silahkan nanti dicek di Instagram tersebut. Update-nya selalu dari Instagram tersebut untuk cuaca di bandara. Terima kasih. Demikian. Oke, makasih Beli Pandey informasinya. Mudah-mudahan teman-teman yang ikut rapat, Bapak Ibu ini bisa mengakses dengan mudah informasi BMKG Bali. Kita lanjut, apakah ada pertanyaan atau Bapak Ruli mau menyampaikan sesuatu, Pak? Baik, Sio, mungkin kasih. ada. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Tut, Bapak Ibu semuanya. Saya menyimak dari mulai tadi sampai saat ini memang cukup menarik dan kami berharap dengan kegiatan seperti ini akan terus ya koordinasi tidak hanya pada saat nanti posko ketupat tapi selanjutnya ya. Tadi saya lihat juga dari Disdikpora akan kebutuhan informasi kami dengan senang hati untuk bisa menyampaikan, membagi dan meneruskan ya begitu. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Tut dan semuanya. Semoga acara ini terus akan diadakan dan bermanfaat begitu. Terima kasih.
Terima kasih Pak Ruli selaku Kasbiop. Mungkin ada lagi teman-teman dari pelabuhan, mungkin Anda menyampaikan sesuatu. Dari teman-teman dari TNI atau Polri, Pak, silakan. Kalau tidak ada, karena kita sudah diskusi kurang lebih 1,5 jam lebih, kiranya diskusi paparan dan diskusi akan kami akhiri. Sebelumnya akan kami sampaikan sebuah pantun untuk menyegarkan kita semua. Naik kereta Kencana Bali ke Bedugul. Sampai di Bedugul kita makan bersama. Tim bencana Bali memang tangguh. Ketangguhan ini untuk kita bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam diskusi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dan kami serahkan selanjutnya untuk ke MC, Mbak Ika. Silakan Mbak Ika. Baik, terima kasih kepada Bapak Ito Sudiarte selaku moderator kita yang telah memandu acara paparan dan diskusi. Mohon izin karena ada beberapa peserta yang baru bergabung, kita akan mengambil dokumentasi kembali Bapak Ibu. Mohon izin untuk kembali menyalakan kamera Zoom. Kurang lebih ada 3 slide ya Bapak Ibu. Jadi kita akan mengambil dokumentasi dalam 3 slide. Baik, sudah dinyalakan kameranya. Akan kami mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk slide kedua. Sudah, kita lanjut ke slide yang ketiga ya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Kami juga sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah menyampaikan paparan yang luar biasa, serta para undangan dan hadirin yang telah hadir dalam agenda pada siang hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Kami juga memohon maaf apabila ada kekurangan dan dalam penyelenggaraan acara ini, dan semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Ini Bapak Ibu, Pak Gong Mataram. Terima kasih. Baik, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om.